Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Apakah sahabat tahu dengan informasi baru-baru ini? Bahwa banjir di Demak, Jawa Tengah yang terjadi, dikait-kaitkan dengan kemunculan Selat Muria. Namun, dikutip dari laman kompas.com, mengatakan bahwa peneliti BRIN menyatakan, banjir parah di Demak disebabkan pengaruh alam, yakni kondisi cuaca ekstrim, bukan pertanda kemunculan kembali Selat Muria. Begitu pula menurut ahli geologi UGM Salahuddin Hussein menyebutkan, Selat Muria tidak akan terbentuk kembali dalam skala waktu manusia. Lalu, bagaimana sejarah Gunung Muria dan Selat Muria? Mari simak videonya sampai akhir, agar mendapatkan informasinya secara lengkap dan utuh. Dikutip dari wikipedia.com, Gunung Muria merupakan salah satu gunung di Jawa yang berhubungan dengan zona subduksi berumur Miosen, bukan zona subduksi yang aktif seperti Gunung Merapi atau Gunung Kelut. Dengan zona wadati Benioff sedalam sekitar 400 km. Meskipun demikian, aktivitas magmatik setidaknya diketahui masih ada di bawah gunung pada tahun 2000. Sedangkan di sebelah selatan Gunung Muria dahulu terdapat sebuah selat yang dinamai Selat Muria, yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Muria. Saat ini selat tersebut telah menjadi daratan dan menjadi bagian dari Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Pada masa kolonial Belanda, Pegunungan Muria berfungsi penting sebagai kawasan tangkapan air untuk wilayah Jepara, Kudus, dan Pati. Wilayah pegunungan yang meliputi Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara dibagi dalam 3 kategori, yaitu hutan produksi tetap seluas 149,90 hektar, hutan produksi terbatas seluas 3.529,00 hektar, dan hutan lindung seluas 6.428,50 hektar. Selat Muria dulunya merupakan kawasan perdagangan yang ramai meliputi Demak, Jepara, Pati, dan Juwana. Dan baru pada sekitar tahun 1657, endapan sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut sehingga selat ini semakin dangkal dan menghilang, sehingga Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa. Catatan lain juga mengatakan bahwa, di bagian selatan terdapat perbukitan Patiayam yang terbentuk dari aktivitas vulkanik Gunung Muria di masa lampau. Beberapa contohnya adalah Maar Bambang, Maar Gunung Rowo, dan Maar Gembong. Catatan paleontologi menyatakan bahwa kawasan perbukitan Patiayam memiliki berbagai fosil kerbau purba atau Bos bubalis paleokarbau, banteng atau Bos bibos paleosondaicus, keluarga rusa atau Cervidae yang dalam bahasa ilmiahnya disebut Cervus zhuani, keluarga babi hutan, gajah, gajah stegodon, kuda Nil, harimau, kura-kura dan fosil-fosil moluska. Menurut penulis asal Portugis yang bernama Tom Pairis, pada masanya di tepian Selat Muria terdapat pelabuhan-pelabuhan perdagangan dengan berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwana, dan beras dari pedalaman Jawa dan Pulau Muria. Selain itu, keberadaan selat tersebut juga menjadikan kawasan Selat Muria sebagai lokasi galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal jukung Jawa yang terbuat dari kayu jati yang banyak ditemukan di Pegunungan Kendeng. Keberadaan industri galangan kapal menjadikan daerah ini lebih kaya dibandingkan dengan pusat kerajaan Majapahit, sehingga daerah ini yang didominasi oleh para pedagang Muslim. Sedangkan saat ini, kita bisa lihat bersama bahwa sisa dari Selat Muria dapat dilihat dari sebuah sungai bernama Kalilondo yang membentang dari Juwana di sebelah timur hingga ke Tanjung di sebelah barat. Beberapa sungai juga terbentuk dari bekas Selat Muria seperti Sungai Silugunggo yang melintasi wilayah Kabupaten Pati. Di daerah ini sering ditemukan bangkai-bangkai perahu, kapal, dan meriam yang menjadi bukti adanya selat di daerah ini. Selain itu, daerah yang dulunya merupakan Selat Muria ini sering dilanda banjir saat musim hujan. Lalu, akankah Selat Muria muncul kembali? Hanya waktu dan semesta yang akan menjawab. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.